dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan mata kuliah K1 tentang turunan mempengaruhi sebuah grafik. Nah, sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya Anasako Bimolo, NPM 34210029. Saya Maria Sance Diego dengan NPM 34210045. Saya Maria Novelia Bimolo dengan NPM 34210009. Saya Maria Gabriela Batifer dengan NPM 34210008. Dan saya Christina Maria Teresa Lake dengan NPM 34210016. Saya Mitriana Maria Kono dengan NPM 34210010. Saya Yovita Maria Pala dengan NPM 34210039. Saya Maria Elizabeth Timo dengan NPM 34210040. Dan saya Clara Lidiana Banu dengan NPM 34210018. Sekian perkenalan singkat dari kami. Selamat menyaksikan! Jadi teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami masalah. Nah, diketahui AX sama dengan X kali akar X tambah 3. Di sini yang ditanya yaitu yang pertama, interval A naik atau turun. Yang kedua, kita akan mencari nilai maksimum dan minimum lokal. Yang ketiga, kita akan mencari interval kecekungan. Nah, langkah berikut kita akan merencanakan penyelesaian. Rencana penyelesaian yang pertama, nilai kritis A aksen sama dengan 0. Yang kedua, A naik jika A aksen lebih dari 0. Dan yang ketiga, A turun jika A aksen kurang dari 0. Dan yang B, kita akan mencari nilai maksimum dan minimum lokal. Nilai maksimum dan minimum lokal juga disebut nilai kritis, di mana nilai kritis itu jika A aksen sama dengan 0. Nah, ya, untuk penyelesaian yang terakhir kita akan mencari interval kecekungan. Jika A double aksen lebih dari 0, maka grafik cekung ke atas. Dan jika A double aksen kurang dari 0, maka grafik akan turun ke bawah.
Baik, kita masuk pada penyelesaian untuk nilai kritisnya. Di sini diketahui AX sama dengan X akar dari X tambah 3. Untuk A aksen X-nya sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Maka di sini kita misalkan yang pertama U sama dengan X, maka U aksennya sama dengan 1. Yang berikut untuk V sama dengan akar dari X tambah 3. Maka untuk V aksennya sama dengan 1/2 dikali X tambah 3 dipangkatkan minus 1/2. Maka A aksen X sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Di sini kita langsung memasukkan nilai-nilai yang telah diketahui. X tambah 3 dipangkatkan 1/2 tambah X 1/2 dikali dengan 1 per akar dari X tambah 3. Setelah itu kita menyebutnya dengan 2 kali akar dari X tambah 3. Maka diperoleh hasil 2 kali X tambah 3 tambah X per 2 kali akar dari X tambah 3. Di sini langkah berikutnya adalah 1/2 dikali dengan 2 X tambah 3 tambah X per akar dari X tambah 3. Berikutnya A aksen X sama dengan 0. Jadi 1/2 kali 2 X tambah 3 tambah X per akar dari X tambah 3 sama dengan 0. Di sini kita kalikan kedua ruas dengan 2. Diperoleh hasil 2 kali X tambah 3 tambah X per akar dari X tambah 3 sama dengan 0. Kita kali lagi kedua ruas dengan 2 akar dari X tambah 3. Maka kita akan memperoleh 2 kali X tambah 3 tambah X sama dengan 0. Jadi 2X tambah 6 tambah X sama dengan 0. 3X tambah 6 sama dengan 0. Jadi 3X sama dengan minus 6. Maka nilai X-nya sama dengan minus 2. Baik, dari penyelesaian tadi kita peroleh nilai X-nya adalah min 2. Di sini kita buat garis bilangannya. Jadi yang pertama kita pilih nilai X itu kurang dari minus 2. Di sini kita misalkan nilai X-nya itu adalah minus 3.
Jadi nilai X ini kita substitusikan ke persamaan A aksen X sama dengan 1/2 dikali 2 dikali X tambah 3 ditambah X per akar X tambah 3. Baik, jadi nilai X sama dengan min 3 ini kita substitusikan ke persamaan aksen X sama dengan 1/2 dikali 2 kali X tambah 3 ditambah X per akar X tambah 3. Di sini sama dengan 1/2 dikali 2 dikali minus 3 ditambah 3 ditambah minus 3 per akar X per minus 3 ditambah 3 sama dengan 1/2 dikali 2 dikali 0 tambah minus 3 per akar 0 sama dengan 1/2 dikali minus 3 per 0. Jadi hasilnya di sini adalah tak terdefinisi. Jadi yang berikut kita pilih X lebih besar minus 2. Di sini kita misalkan X sama dengan 1. Kita substitusikan nilai X sama dengan 1 ke persamaan A aksen X. Sama dengan 1/2 kali 2 dikalikan X tambah 3 tambah X per akar dari X tambah 3. Langsung saja kita masukkan nilai X sama dengan 1 ke persamaan berikut. 1/2 kali 2 dikalikan 1 tambah 3 tambah 1 per akar dari 1 tambah 3 sama dengan 1/2 kali 2 dikalikan 4 tambah 1 per akar 4 sama dengan 1/2 kali 9/2 sama dengan 9/4 lebih besar 0. Maka grafiknya akan naik. Di sini pada intervalnya tadi minus 2, maka grafiknya akan bernilai negatif dan positif. Maka kita akan dapatkan hasil grafik naik pada interval minus 2, tak hingga atau X lebih besar minus 2, dan grafik akan turun pada interval minus tak hingga, minus 2 atau X lebih kecil minus 2. Di sini saya akan menjelaskan B itu nilai maksimum dan nilai minimum lokal. Yang pertama itu titik kritis. Tadi diketahui bahwa X sama dengan negatif 2. X akar X tambah 3 substitusikan negatif 2 sama dengan
negatif 2 akar negatif 2 tambah 3 sama dengan negatif 2 akar 1 sama dengan negatif 2. Jadi titik kritis atau titik balik atau nilai minimum di negatif 2 dan negatif 2. Jadi nilai minimumnya itu negatif 2. Jadi baik teman-teman, tadi kita sudah mencari nilai kritis, nilai maksimum, dan nilai minimum. Yang berikut kita uji kecekungan, di mana kita menggunakan uji turunan yang kedua, di mana A double aksennya itu sama dengan 0. Nah, jika A lebih besar dari 0, itu grafik akan cekung ke atas, dan A lebih kecil dari 0, itu grafik akan cekung ke bawah. Nah, tadi pada penyelesaian teman-teman pertama, kita memperoleh A aksennya itu sama dengan 2x tambah 3 ditambah x per 2 akar dari x tambah 3. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini merupakan pembagian dua fungsi. Jadi untuk A double aksennya itu dapat dicari dengan menggunakan rumus U aksen V dikurangi dengan U V aksen per V kuadrat. Nah, yang pertama kita misalkan. Langkah yang pertama kita misalkan. Di mana kita misalkan U itu sama dengan 2x tambah 3 ditambah x, maka U aksennya itu sama dengan, maka U-nya sendiri itu sama dengan 2x tambah 6 tambah x sama dengan 3x tambah 6. Nah, dari persamaan ini U aksennya itu sama dengan 3. Yang berikut kita misalkan V-nya itu sama dengan 2 akar dari x tambah 3. Nah, 2 akar x tambah 3 ini kita ubah ke bentuk pangkat. Jadi x tambah 3 dipangkatkan 1/2. Nah, jadi V aksennya itu sama dengan 1/2 dikali 2 x tambah 3 dikali dengan turunan dari dalam kurung ini. Jadi turunan dari dalam kurung ini sama dengan 1 dipangkatkan 1/2 dikurangi 1 sama dengan 1 x tambah 3 dipangkatkan min 1/2. Min 1/2 ini kita peroleh dari 1/2 kurang 1. Jadi F aksennya itu sama dengan x tambah 3 pangkat min 1/2. Jadi bentuk ini dapat kita ubah kembali ke bentuk akar, di mana 1 per akar dari x tambah 3. Jadi kita peroleh V aksennya itu sama dengan 1 per akar dari x tambah 3. Jadi U aksennya itu tadi sama dengan 3 dan V aksennya itu sama dengan 1 per akar dari x tambah 3. Nah, untuk mencari A double aksennya itu tadi menggunakan rumus U aksen V ditambah U V aksen dikurangi dengan U V aksen per V kuadrat. Kemudian kita substitusikan masuk ke rumus ini. Jadi sama dengan U aksen V-nya itu 3 dan V-nya itu tadi 2 akar dari x tambah 3 dikurangi dengan U-nya tadi itu 3x tambah
6 dikali dengan V aksen 1 per akar dari X tambah 3. Semuanya itu dibagi dengan V kuadrat. Jadi V kuadratnya tadi 2 akar dari X tambah 3 dikuadratkan. Jadi sama dengan 3 kali 2 ini 6, jadi 6 akar dari X tambah 3 dikurangi dengan 3X tambah 6 dikali 1, 3X tambah 6 per akar X tambah 3 per 2 akar X tambah 3 dikali 2 akar X tambah 3, hasilnya 4X tambah 3. Ini sama dengan kita samakan penyebut akar X tambah 3 sehingga hasilnya itu sama dengan 6X tambah 3 dikurangi dengan 3X kurang 6 per akar dari X tambah 3 dibagi lagi dengan 4X tambah 3 sama dengan 6X tambah 3 dikurangi 3X kurang 6 per 4X tambah 3 sama dengan 1 per 4 dikali dengan 6X tambah 3 dikurangi dengan 3X kurang 6 per dengan akar dari X tambah 3 dikali dengan X tambah 3. Jadi A double aksennya itu sama dengan 1 per 4 kali 6X tambah 3 dikurangi dengan 3X kurang 6 per akar dari X tambah 3 dikali dengan X tambah 3. Setelah didapat nilai A double aksen X-nya, itu sama dengan 6 dikali X tambah 3 kurang 3X kurang 6 per 4 dikali akar X tambah 3 dikali X tambah 3. Maka kita uji dengan A double aksen X-nya sama dengan 0. Maka kita masukkan nilai A double aksennya 6 dikali X tambah 3 kurang 3X kurang 6 per 4 dikali X tambah 3 kali X tambah 3 sama dengan 0. Pada langkah ini kita kedua ruas kita kali dengan 4 akar X tambah 3 dikali X tambah 3. Kedua ruas dikali 4 akar X tambah 3 dikali X tambah 3 sehingga diperoleh 6X tambah 3 kurang 3X kurang 6 sama dengan 0. Kita kali 6 dikali X tambah 6 dikali 3 18 kurang 3X kurang 6 sama dengan 0. Maka 6X kurang 3X bersisa 3X. 18 kurang 6 12 sama dengan 0. 3X sama dengan 12, maka X sama dengan 4. Langkah berikutnya kita pilih nilai X lebih besar dari 4. Di mana X lebih besar 4, misalkan kita pilih bilangan. Misalkan kita pilih X sama dengan 6. Kita substitusikan nilai X sama dengan 6. Aksen 6 sama dengan 6 dikali 6 tambah 3 kurang 3 dikali 6 kurang 6 per 4 dikali akar dari 6 tambah 3 kali dengan 6 tambah 3 sama dengan 6 dikali 9 kurang 18 kurang 6 per 4 dikali akar dari 9 dikali dengan 9. 6 kali 9 sama dengan 54 kurang 18 kurang 6 sama dengan 24 per 4 dikali 3 dikali 9. 30 per 4 kali 3 12 per dengan 12 kali 9 sama 108, maka 30 per 108 diperoleh nilainya sama dengan 0,5. Maka ada beraksen 6-nya sama dengan 0,5, di mana 0,5 ini nilainya lebih besar dari 0, sehingga grafik dapat disimpulkan bahwa grafik akan cekung ke atas.
Karena tadi kita memilih nilai X yang lebih besar dari 4, sekarang kita pilih nilai X yang lebih kecil dari 4. Kita pilih X-nya itu adalah 1. Jadi 1 kita substitusikan ke dalam A double accent. Maka A double aksen 1 sama dengan 6 dikali 1 tambah 3 dikurang 3 kali 1 kurang 6 dibagi 4 kali akar 1 tambah 3 dikali 1 tambah 3 sama dengan 6 dikali 4 dikurang 3 kurang 6 dibagi 4, akar 4 adalah 2 dikali dengan 4 sama dengan 6 kali 4 24 kurang 3 kurang 6 jadi kurang 9 dibagi 4 kali 2 8 8 kali 4 32 jadi sama dengan 15 dibagi 32 sama dengan 0,46 di mana 0,46 ini nilainya lebih besar dari 0. Setelah kita mendapatkan nilai X yaitu 1 dan 1 itu kurang dari 0, maka di sini kita buat garis bilangan, di mana garis bilangannya itu kita masukkan tadi adalah 4, kita pilih nilai yang lebih kecil dari 4 itu tadi 1 dan lebih besar dari 4 itu adalah 6 dan keduanya positif. Hal ini menandakan bahwa grafik akan terbuka ke atas. Kesimpulannya, grafik cekung ke atas, pada interval minus tak hingga, 4 dan 4, positif tak hingga. Sebelum kita menggambar grafik di GeoGebra, maka kita akan mencoba menggambar grafik secara manual dengan titik kritis min 2, min 2. Sebelum kita menggambar grafik, maka kita harus menentukan titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y dengan X sama dengan 0, kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke persamaan awal, yaitu AX sama dengan X akar X tambah 3, maka Y sama dengan 0 kali X kali 0 tambah 3, Y sama dengan 0. Sehingga titik potongnya 0,0. Jadi sketsa grafiknya turun pada interval min tata hingga, min 2, grafik naik pada interval min 2 sampai dengan tata hingga. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.